الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم الله على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah saudara yang Allah muliakan, mari selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh pujian, karena Allah lah pencipta, pemilik, pemelihara, pengatur alam semesta. Tidak ada satu debu pun yang jatuh di muka bumi kecuali atas kehendak Allah. Tidak satu helai daun pun yang gugur dari sebuah pohon kecuali atas izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Segala kejadian terjadi atas kehendak Allah, dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW. Maka izinkanlah khatib pada saat yang singkat ini untuk juga mengambil ibrah bagi kita semua. Jamaah yang Allah muliakan, paling tidak ada tambahan 2 ibrah yang bisa kita ambil dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Ibrah pertama adalah doa. Doa. Bagaimana Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar dan Sarah serta anak-anaknya Ismail dan Ishak adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 125 sampai 130 adalah salah satu rentetan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendirikan Ka'bah, maka Ibrahim dan Ismail pun berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Misalnya, ya Allah, terimalah kerjakan, terimalah amalkan, sesungguhnya Engkau Maha menerima amal. Jamaah yang Allah muliakan, doa adalah tanda kelemahan diri. Doa adalah tanda kekurangan diri. Doa adalah tanda kebodohan diri di hadap kekuasaan yang maha tinggi, di hadap kemahatauan yang maha tinggi, di hadap kekuasaan yang sangat menguasai alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba yang berdoa berarti ia mengakui posisi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Seseorang hamba yang mengangkat tangannya berarti ia mengakui bahwa ia adalah hamba dan ia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an wa 'alaiha wa 'alaihil balagh. Bahwa Allah adalah al-musta'an. Allah adalah tempat untuk meminta. Allah Samad. Allah tempat untuk dimintakan apa saja. Dan hanya hak Allah lah al-balagh untuk mengabulkan segala permintaan. Surah Al-Mu'min Allah Ta'ala menyebutkan, Ud'uni istajib
Is'alillah wasta'in billah. Mintalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah, karena Allah akan mengabulkan permohonan dan permintaan kita. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meminta apa yang tidak mereka miliki kepada Allah. Dikabarkan dalam sebuah asar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika kekurangan garam, ketika kehilangan sendal, dan ketika tidak punya apa-apa, tidak ada yang dilakukan pertama-tama kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Arab waktu itu, baladan aminan, negeri yang aman, warzuq ahlahu, dan berikanlah penduduknya rezeki, minas samarati, dari berbagai macam buah-buahan, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, bagi kaum penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan Nabi Ibrahim pada doa itu, doanya dimulai bukan untuk dirinya sendiri, tapi doanya dimulai untuk negerinya, untuk bangsanya. Baladan aminan, negeri yang aman, yang tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Warzuq ahlahu, setelah keamanan, Nabi Ibrahim berdoa tentang rezeki, minas samarati, dari berbagai macam rezeki. Jamaah yang Allah muliakan, dipertunjukkan kepada kita bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, orang yang Allah cintai, masih berdoa, masih meminta, masih mengangkat tangannya ke depan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, hamba-hamba Allah yang lemah ini, hamba-hamba Allah yang dhaif ini, maka seharusnya lebih banyak permohonan kita kepada Allah, lebih banyak permintaan kita kepada Allah, lebih banyak harapan-harapan kita kepada Allah. Dan itu tidak mungkin tanpa kita mengangkat tangan kita, menundukkan hati kita, merendahkan diri kita, mengakui seluruh kelemahan kekurangan kita, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima doa-doa kita. Jamaah yang Allah muliakan, setelah prinsip berdoa sebagai sebuah ibrah pertama dari keluarga Ibrahim, ibrah kedua adalah kerja. Al-amal, kerja. Amal atau kerja menunjukkan tanda benarnya sebuah doa. Amal atau kerja menunjukkan bahwa kita betul-betul berharap terhadap doa kita. Jangan sampai kita mengkhianati doa kita. Kita meminta A dalam sebuah doa, tapi amal kita tidak menunjukkan permintaan kita terhadap doa tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar tanah haram, tanah Mekah dan sekitarnya menjadi tanah yang aman dan mendapatkan rezeki. Tapi beliau menunjukkan kerjanya terhadap doa tersebut. Lihatlah bagaimana beliau berjalan dari Babilonia ke Palestina. Tinggal hitung berapa jaraknya. Kemudian beliau berjalan dari Palestina sampai ke Jazirah Arab dan menuju sebuah tempat yang kering kontan, biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah tempat lembah yang tidak ada apa-apanya, Mekah. Lembah Bakkah. Bakkah adalah sebuah nama yang menunjukkan orang banyak bernangis, bukan, di mana orang kalau ke tempat itu menangis, tidak ada apa-apa. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa doa Nabi Ibrahim agar tanah itu menjadi tanah yang aman dan banyak rezeki. Beliau berjalan menunjukkan suatu konsekuensi dari sebuah doa dalam bentuk amal. Walaupun nanti pada akhirnya bagaimana sebuah doa dikabulkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kerja hanya sebuah bentuk membuktikan doa kita. Dan ketika bekerja, maka hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat untuk tercapainya sebuah hasil, parameter-parameter fisik, sosial dan sebagainya adalah bukti bahwa kerja kita sungguhan, bahwa kerja kita maksimal. Lihatlah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, beliau mencari mana sumber mata air.
Kemudian beliau berlari ke Bukit Sofa. Bukit Sofa adalah sebuah tempat yang naik ke atas di dalam tempat ritual sa'i, naik ke atas sampai Bukit Sofa tidak ada mata air. Kemudian beliau berlari dari Bukit Sofa turun ke bawah dan berjalan di lembah menuju Bukit Marwah. Naik lagi ke atas ke Bukit Marwah juga tidak ada mata air. Lebih kurang 700 meter jarak antara Safa dan Marwah. Dan beliau berjalan berlari bukan sebentar, 7 kali. Lebih kurang 4,9 km. Hajar wanita, perempuan mempunyai bayi masih kecil berlari dari kecil antara Safa dan Marwah. Untuk apa? Kerja. Untuk kerja. Kadang beliau berlari, kadang beliau berjalan. Dan ternyata hasilnya sumur Zam-Zam bukan ada di dalam Safa Marwah, tapi sumur Zam-Zam berada di kakinya Ismail alaihissalam yang menggerak-gerakkan kakinya dan keluarlah mata air yang nantinya menjadi sumur Zam-Zam. Jamaah yang Allah muliakan, sekedar membuktikan bahwa antara kerja mungkin tidak berhubungan dengan hasil. Tapi itulah tugas manusia. Allah hanya menyuruh bekerja. Allah hanya menyuruh berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil Allah yang akan tentukan. Jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Ibrahim dengan sebutan orang yang memang mengerjakan semua aturan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahli dzalimin." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, berfirman kepada Nabi Ibrahim, bikalimatin, dengan berbagai macam kalimat. Dan ini adalah sebuah ujian dari Allah buat Nabi Ibrahim. Berbagai macam kalimat, berbagai macam ujian, berbagai macam perintah dan berbagai macam larangan Allah uji buat Nabi Ibrahim. Allah katakan fa'atammahunna. Nabi Ibrahim menuntaskan semua ujian Allah. Fa'atammahunna adalah kata-kata berasal dari kata tamam atau sempurna. Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan semua perintah Allah, menyempurnakan semua kerja-kerja yang Allah perintahkan dengan pekerjaan yang sempurna. Mungkin kalau kita nilai A, atau kalau ada mungkin nilai di atas A plus. Fa'atammahunna, tuntas semua dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah katakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Karena kau tuntaskan semua kerja-kerjamu, Allah katakan aku jadikan engkau sebagai imam. Dan setelah itu doa-doa Nabi Ibrahim terwujud. Anak-anaknya menjadi nabi-nabi. Beliau adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Mekah al-Mukarramah yang kering kontak dengan doa Nabi Ibrahim menjadi daerah yang makmur, yang sampai saat ini saya terlihat betapa banyaknya buah-buahan yang ada di negeri Mekah al-Mukarramah. Jamaah yang Allah muliakan, dua hal ini menjadi pedoman buat kita bahwa keluarga Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang rajin berdoa dan membuktikan doanya dengan amal perbuatan, dengan kerja mereka. Ketika mereka berdoa agar anak-anaknya menjadi soleh, maka mereka duluan menjadi soleh dan solehah. Ketika mereka berdoa agar anak-anaknya menjadi ahli kitab, orang yang memegang teguh Alkitab dengan kuat, mereka lebih dulu memegang Alkitab dengan kuat. Ketika mereka meminta agar anak-anaknya menjadi zuriyatan muslimatan lah, generasi yang tunduk patuh kepada Allah, mereka lebih dulu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita minta anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, tapi kita tidak terlebih dahulu soleh. Kita minta anak-anak kita untuk datang ke masjid ketika sholat 5 waktu, tapi kita tidak lebih dahulu datang di masjid. Kita minta anak-anak kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak lebih dulu membaca Al-Quran. Kita melarang anak-anak dengan berbagai macam larangan, tapi kita mengerjakan apa yang dilarang kepada anak-anak kita. Seolah-olah kerja kita belum menunjukkan terhadap orang kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna tilawatahu innahu
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Nabi Allah muliakan, di khutbah kedua ini khutbah ini berpesan kepada kaum muslimin juga semua agar selalu kita meningkatkan dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dunia ini hanya sementara, akhiratlah tempat yang selama-lamanya. Maka isilah hidup kita untuk meningkatkan amal kita, menambah bekal kita, dan mengoptimalkan kerja-kerja kita, baik untuk urusan dunia atau urusan akhirat kita. Dibarengi dengan doa berharap kepada Allah Ta'ala mengabulkan permohonan kita. Seiring dengan musibah para haji di Mina kemarin, kita doakan mereka mendapatkan tempat yang setinggi-tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah lipat gandakan pahalanya, dan bagi yang selainnya mendapatkan keselamatan hingga bisa kembali ke tanah air menjadi haji yang makhluk. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana Allahumma ij'al hajjana 'ajlan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tahur. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la tu'minu akbar wa aqim Allahu akbar, Allah